Jadi hari ini saya akan melakukan perjalanan ke rumahnya Pak Tulus. Di rumah dari gereja ke rumah itu berapa kilo? 30-an. 30 kilo. Saya ingin tahu 30 kilo dari gereja sampai ke rumah Pak Tulus, karena orang ini rajin sembahyang ini. Saya mau lihat rumah itu sejauh mana. Mari kita jalan. Inilah perjalanan menuju ke rumah Bapak Tulus. Ini perjalanan sudah memakan waktu setengah jam. Tadi kami berangkat dari gereja Stasi Dampit jam setengah 10. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10. Lumayan jauh juga. Dan mereka berdua ini paling rajin merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Luar biasa. 30 kilo tapi mereka tetap rajin untuk merayakan Ekaristi. Inilah contoh yang sangat baik dari umat kita, Bapak Tulus. Nah, karena saya penasaran jalannya sejauh mana dan kondisinya seperti apa, maka saya hari ini mencoba untuk berjalan mengikuti Pak Tulus sampai ke rumahnya. Ini sudah setengah jam, katanya masih setengah jam lagi. Kita masuk ke perkampungan. Adalah suasana desa. Jalannya cukup sempit. Suami istri ini rajin sekali ke gereja, luar biasa. Bapak ini juga setiap hari Minggu, kalau dia tahu kalau saya yang misa, maka dia akan selalu membawa pisang masak buat saya. Luar biasa Bapak ini. Karena dia selalu bawa pisang masak buat saya, maka hari ini saya harus mengunjungi rumahnya. Wah, kita sudah masuk di area perkampungan dan cuacanya lumayan dingin, padahal mataharinya lagi terang, tapi suasananya sangat dingin. Wow, lumayan jauh juga. Dari sinilah kita belajar bagaimana perjuangan dari umat menempuh jalan jarak yang sangat jauh, 30 km, tetapi mereka setia untuk datang merayakan Ekaristi. Luar biasa. Pengalaman iman ini mengajarkan kepada saya, mungkin juga kepada Anda sekalian, perjuangan iman umat di Stasi Dampit teristimewa Bapak melewati jalan dan juga jarak tempuh yang sangat jauh yang ditempuh oleh Bapak Tulus. Luar biasa. Kempes, makanya dia harus tambah angin.
luar biasa. Kita masih melewati begitu banyak kampung, melewati hutan, perkebunan, persawahan yang indah. Di area perkebunan, persawahan seperti ini. Nah, ini keren juga. Yeay, pemandangannya keren. Nah, tampak seperti ini pemandangannya. Wow, pemandangannya indah. Tampak perkebunan, persawahan warga. Yeay. Semangat Pak Tulus. Hai, keren sekali pemandangannya. Wow. Memang sudah lumayan jauh, tapi tidak terasa karena pemandangannya indah. Wah, jalannya rusak juga. Wih, mama. Inilah perjuangan Pak Tulus dan Bu Tulus. Yeay, pemandangannya indah sekali. Tapi kita harus berhati-hati guys, karena di sebelah sana jurang guys. Nah, pemandangannya. Inilah pemandangannya. Sangat indah pemandangannya. Wow. Area persawahan, perbukitan, gunung. Tampak seperti ini. Kita tidak bisa balap-balapan karena memang Pak Tulusnya sudah lumayan sepuh, sehingga sepeda motornya pelan sekali, sehingga saya bisa merekam ini karena sepeda motornya dalam keadaan ini saya lari hanya dengan kecepatan 26, kecepatan 26, sangat pelan sekali ya, karena memang beliau sudah tua sehingga tidak bisa melaju. Ini rupanya masih jauh karena kita masih melewati hutan-hutan. Oh, sekarang kita masuk lagi ke salah satu kampung lagi. Wah, masih jauh ini. Luar biasa Pak Tulus ini. Sudah banyak sekali kampung-kampung yang telah kita lewati. Tadi sih kata Pak Tulus 1 jam lebih perjalanannya. Ya mungkin karena kendaraannya Pak Tulus dan umur Pak Tulus sudah sepuh sehingga 1 jam, saya tidak tahu. Tapi sebentar kalau saya pulang saya akan coba. Kalau saya sendiri berapa menit akan saya tempuh. Ya dimaklumi karena faktor usia dan ya juga kondisi kendaraan sehingga mereka tidak bisa melaju. Sehingga kalau Pak Tulus bilang 1 jam lebih ya wajar. Tapi ini kita lihat perjuangan mereka, iman Katolikan yang mereka tunjukkan lewat perjuangan mereka menghadiri Ekaristi setiap minggu dengan jarak tempuh yang sangat jauh seperti ini, tapi mereka tetap setia. Luar biasa. Jadi sebuah bahan refleksi bagi saya dan mungkin juga bagi Anda sekalian. Banyak desa yang telah kita lewati. Wah, kita lewat sini mesti hati-hati karena jalannya lumayan sempit.
Dan juga ini adalah area perkebunan warga, banyak kendaraan-kendaraan truk yang lewat, maka harus pelan-pelan. Maka saya bisa merekam ini karena perjalanannya pelan sekali. Wah, rupanya ini masih sangat jauh. Kita masuk lagi di satu perkampungan lagi. Pokoknya kita masuk hutan, ketemu desa, masuk hutan, ketemu desa. Ini perjalanan sudah hampir 1 jam. Ini adalah salah satu pemandangan. Wih, keren sekali. Wah, mantap. Inilah alam desa. Rupanya ini masih jauh karena kita masih melintasi hutan lagi. Hutan perkebunan. Inilah perjuangan. Wow, jauh sekali. Jauh, bukan cuma jauh, tapi umur mereka sudah sepuh seperti ini. Tapi mereka tidak beralpa untuk merayakan Ekaris di setiap hari Minggu. Sebentar saya akan tanyakan supaya umat mereka setia merayakan Ekaris di setiap hari Minggu. Masih sangat jauh karena kita masih melewati hutan. Wow, pemandangannya indah sekali pemandangan. Wah, itu masih jauh lagi kayaknya. Ini kita masuk kampung, keluar kampung, ketemu hutan, perkebunan, gunungan, bukit, keluar masuk kampung. Wow, masih jauh rupanya. Kita memasuki desa Sumber Tangkil. Wow, kayaknya masih jauh ini. Sepertinya kita akan memasuki rumah Pak Tulus. Kita sampai ke rumah Pak Tulus dengan melewati perkebunan, persawahan, dan apalagi gunung, bukit, kebun, dan lain-lain. Akhirnya kita sampai juga di rumah Pak Tulus. Ini desa apa? Sumber Tangkil. Oh, Berapa? ya 1 jam lebih. Hampir 1,5 jam. Ya karena memang Pak Tulus larinya pelan. Ya jalannya angel soalnya. Ini adalah rumah Pak Tulus. Rawa penasaran yo apa sih? Ya saya penasaran makanya. Penasaran Pak. Pak Tulus, kalau Pak Tulus ke gereja tuh berangkat misa, kalau misalnya misa jam 8:30, itu Pak Tulus berangkat dari sini jam berapa? Setengah 8. 7:30 sudah berangkat. Tadi jam 6. Jam 6 sudah berangkat. Sudah. Oh memang Pak Tulus rek. Jam setengah 5 sudah bangun. Yo, promo ini. Ini Ya pingin tahu tuh. Nah, kan sudah tahu seperti itu kan. Bu Tulus. Ya, mau bikin kopi. Oh tunggu dulu, Bu Tulus. Iya. Berarti kalau gereja jam 8:30 yang bangunnya pagi-pagi. Ya paling enggak ya jam 4, 4:30. Kan Oh, iya. harus manasi air, berat mandi pagi-pagi. Luar biasa Bu Tulus ini. Gimana? Karena memang di rumah cuman berdua aja. Iya, anak-anak yang
Anak-anak semua di Jogja, Semarang. Di Jogja 2 sama anak cucu, sama yang di Semarang 1. Memang. Tapi Pak Tulus sama Bu Tulus paling setia pergi ke gereja. Saya lihat enggak? Tuhan Romo soalnya di sini sendirian Romo. Iya, Cuma enggak. kami sekeluarga, nggak ada yang lain lagi. Enggak ada yang Katolik, cuman mereka berdua aja yang Katolik. Satu rumah ini yang Katolik. Ada yang di Sumber Tangkil tuh Pak Pahar tapi sampun sepuh. Jarang ke gereja. Kemarin disambangi sama Pak Yosef. Rumahnya di mana? Sumber Tangkil dari pertigaan tadi ke kiri. Oh, kapan-kapan saya ke situ. Iya Romo. Mantap. Memang. Wah, akhirnya Akhirnya tahu. saya sampai juga di rumahnya Pak Tulus. Ya apa? Jalannya. Jadi saya tuh sebenarnya penasaran dengan, Sing unik itu jalannya kan. Ayo. aku tuh penasaran sama Pak Tulus karena rumahnya jauh tapi kok rajin sembahyang. Saya ingin tahu sejauh apa rumahnya Pak Tulus itu dan jalannya seperti apa. Oh ya, ternyata jauh. Jauh paling jauh Romo. Paling sulit, paling jauh. Berarti rumah yang paling jauh di Iya. stasiun Dampit itu rumahnya Pak Tulus. Siapa yang paling jauh lagi? Kalau Pak Anton ini Pak Roto kan jalannya enak. Kita rokok satu dulu. Romo rokok aja. Ah, sudah panas jadi. Cuap aja jadi saproko ya, enggak apa-apa wes. Beli rokokan. Rokok mahal ini. Kalau saya enggak mahal rokok ini. Murah. Aduh. Tadi Pak Tulus. Pak Tulus itu sebenarnya asli dari mana? Jogja. Aslinya dari Jogja. Oh, wong Jogja ta. Loh, ibu ya orang Jogja. Walah, wong Jogja ya. Pak Kirman itu ya orang Jogja. Kidulku Pak Yosef, Longgo Cedek. Yosef itu. Kopinya mana? Taruh kopi sini. Yes, Pak Tulus rek. Sing dhuwur iki lho Rama, sik tak jokono. Jadi Pak Tulus sudah pernah alpa ke gereja? Gak pernah, yang penting pokoknya badan saya itu sehat, Berarti ke gereja. pasti. Kan berdoa terus supaya sehat. Berdoa terus Akhirnya supaya bisa ke gereja gitu. Betul. Loh, tetangga di sini yang tadi sebelum naik Ya, ke kiri ada jalan. Itu warga Kasuli. Namanya Pak Pahari itu. Pak Pahar. Tapi sudah sepuh ya. Udah sepuh. Kemarin dijenguk Pak Yosef. Kemarin. Tuh Pak Yosef mampir sini. Kapan-kapan kita jenguk beliau. Yo, dengan orang sampai sana, jangan sendirian, Romo. Kalau ibadat lingkungan, orang ke sini. Pernah ada ibadat lingkungan di sini enggak? Dulu pernah. Dulu. Iya, misa di sini ya pernah. Romo sopo? Ala. Romo. Wah, nek Romo Pahala seperti Latari, Sawaya Reni, komentar moro-moro dedusi. Sering ke sini. Oh iya. Paling jan palingan. Romo Darmojo iku ya. Sing kesini. Pernah misa di sini juga. Kenapa sampai Pak Tulus bela-belain selalu hari Minggu harus ke sana padahal ini jauh. Memang jiwanya orang Katolik seperti itu. Dan supaya kita itu dihargai masyarakat. Memang kalau benar-benar orang Katolik kan gitu. Masalahnya saya itu hanya sendirian, satu keluarga ini loh. Jadi di satu kampung ini, Satu desa itu hanya dua. satu desa ini hanya dua. Yang satu sudah tua tadi. Nek nang gereja iku pengenane riyo kaya orangnya Natal atau anu kaya gak punya. Nah, Pak Tulus, saya mau tanya. Ini kan jaraknya kan jauh toh. Bagaimana kalau misalnya misa Natal, Paskah yang malam hari?
malam Natal sama malam Paskah. Ikut enggak? Enggak kalau malam. Iya, kalau malam bahaya. Karena saya mata yang sudah kalah. Oh, matanya sudah kalah. Iya, benar. Terus jalannya juga gini bahaya juga. Tapi dulu sewaktu saya masih WIP 7 pesta emas 75 tahun di Gajayana, saya ikut jam 10 masih di sampai jam 10 malam di Gajayana tuh. Misa opo. Berarti di sini di kampung ini yang Katolik cuma dua kakak. Iya, 2 kakak. Berarti anak-anaknya Pak Tulus sekarang ada di mana sekarang? 2 di Jogja. Oh, di Jogja. Jogja daerah Prambanan Romo. Oh, Prambanan. Iya. Terus yang satunya di daerah Semarang. Oh, di Semarang. Di Bawen, di itu, di Gua Kerep, dekatnya Kerep. Kalau ke gereja kan di Kerep itu anak saya. Pak Tulus, senang tidak? Kalau misalnya kalau kita sembahyang jam 8:30 sama jam 7, enak mana? Ya enaknya Jam 7? enak jam 7. Iya, iya, karena pulangnya Nah, kurangnya kan lebih awal. Karena kan kalau apalagi kalau musim hujan kayak kadang-kadang jam 12 wis hujan. Nah, kalau seperti ini kan oh iya, iya. kan gitu kendalanya. Ya kendalanya ya tapi nek kadang wong beling tangi ya anjene ya wegah. Jam Iya. setengah 5 tangi. Seperti itu kan. Jadi kan gereja tadi jam 7. Oh, jam 7 udah. Pak Tulus tadi berangkat jam berapa? Jam 6 Romo. Jam 6 ya. Jam 6. Tapi kan Pak Tulus sudah sepuh, jadi jalannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak Tulus umur sekarang berapa? 71. 71. Masih 71. 1 ya. Oh, dulu pernah kok Romo tahun 80, 8 piro itu. Kendaraan angel. Kalau bangun Krinan jam 4 itu kendaraan sudah jalan. Angkutan desa itu. Pak Tulus tinggal di sini sejak tahun berapa? 76. 76. Loh, 76 itu kendaraannya masih angel ya, sedikit loh. Loh lah iya sulit jalan. Nah, terus Saya kalau pernah jalan. Pak Tulus ke gereja apa? Waktu tahun itu Ya iya itu. jalan kaki. Nek terlambat jalan kaki. Jalan kaki. Nek ketinggalan kendaraannya. Jam 4 sudah berangkat loh kendaraannya. Oh, jam 4 pagi itu kendaraan kok kendaraan umum. Iya, angkutan desa itu. Angkutan desa jam 4. Dari tahun 76 ya. Luar biasa. 76 sampai sekarang Pak Tulus tetap jadi orang Katolik. Amin. Luar Iya. biasa. Yang merasa keberatan ya seperti teman saya yang di Pujaharjo itu loh. Pelot Pujaharjo itu ya itu karena dekat dengan GKJW tentang GKJW ya ora masalah. Saya seperti itu Mas. Iya. Kalau- jauh juga soalnya. Kan gak nyimpang jauh nek ngono ae. Terus, wih, berarti sepeda ini buat ke gereja, sepeda yang di dalam buat, Dekat. ya. Setiap hari Pak Tulus kerjanya apa? Sekarang kan sudah pensiun, apa? Iya, kesegat. Apa itu? Tanam kopi. Oh, tanam kopi. Kopi di sini kan daerah kopi ya. Terus saya Senin Selasa ke itu di sekolahan di SMP. Masih ngajar? Masih. Ngajar apa? Orang Jawa. Bahasa Jawa? Ngajar bahasa Jawa? Iya. Oh iya tak? Loh, ya wong Jogja itu harus di... Loh, berarti nanti Pak Tulus ajarin saya misa bahasa Jawa ya? Loh, nggak usah diajari saya. Lewat HP saja. Pokok Sabtu jam 5
Minggu jam 5. Oh, enggak, harus langsung. Alah sama itu. Enggak toh. Di Jogja itu misalnya Enggak. bahasa Jawa. Pak, teksnya gini terus Pak Tulus ini, Pak Tulus baca terus saya lihat sambil lihat gini. Yang lewat apa wis kali Tahu rumah wes, nih. langsung minum kopi sambil belajar. Angel wes angel. Tadi itu jalannya kejauhan tuh kan. Ike kampung di Mono, di mana gitu kan. Saya juga ini, mikir paling Romo ngerasani orang dan teko-teko paling. udah teko-teko kamu itu di mana? Masuk hutan, kampung, masuk hutan, kampung, masuk hutan, kampung. Iki kampung di mana? Iki? Hutan sing di kono mau saya separuh nih Romo. Loh, aku tuh nggak percaya kalau itu masuknya rumahnya Pak Tulus karena lo kok sekolahan loh. Kenapa kok masuk sekolahan? Ngapain masuk sekolah? Mikir tadi, oh mungkin ada sesuatu yang ketinggalan di sini, mau ngambil. Sebelum sekolahan itu ada seperti itu. Rumah saya sudah di sini. Oh, Jadi di sini omahku itu. luar biasa Pak Tulus. Orang memang ya agama itu selain diyakini kan penuh perjuangan ya Romo. Ya, Kan nggak berjuang kan. Saya berjuang jalan seperti ini jauhnya. betul. Bu Tulus rajin tanam bunga ya, banyak kembang-kembang ya. Buat hiburan Romo. Kalau capek-capek lihat di Iya. daun-daun. Iya. Lihat bunganya tuh iya. segar-segar ya. Ini udah lebih 1 minggu, panas kelihatannya juga kurang seger. Segar ya. Memang Tulus ikhlas. Ini kapal. Tulus ikhlas pol. Kalau Romo lihat tempat ruangan kerjanya ibunya di situ. Di mana? Ini. Kerja apa? Tak buka. Cek Romo. Apa itu? Loh lah iya, tak buka no. Nah, ini adalah rumahnya Bapak Tulus. Itu kue. Rumahnya jauh sekali dari gereja. Haha. Sampai tadi saya bertanya-tanya, Orang teko-teko. ora teko-teko. Ini. Oh, ternyata Bu Tulus adalah seorang penjahit. Makanya ada mesin jahit di sini. Loh, memang dari SD ibunya itu dari sekolah teknik jahit di Jogja sana. Loh, jahit ini biasa apa? Terima jahitan? Wah, Wake. nola-nola. Oh, Wah. jadi kalau ibu jahit di sini banyak yang pesan nolak sampai nolak. Ya nola-nola apalagi nek riyo ngono kuwi terus seragam. Oh iya ta? Loh iya, Oh, ternyata. mesin obras 2, mesin jahit 2. Yo. Wah. Oh, ternyata Bu Tulus adalah seorang penjahit. Maka banyak warga yang datang ke sini untuk menjahit pakaiannya di sini. Ya iya. Itu Saking orang banyaknya pakaian sampai harus menolak-nolak. Tapi luar biasanya mereka. ya iya berjuang ekonomi. Pak Tulus. Pak Tulus itu Katoliknya sejak kapan? Kecil atau Jak kecil. sejak kecil? Jak kecil. Saya kelahiran pokoknya 60 berapa ya Katolik itu? 62 ya. Wah, ternyata Bu Tulus adalah seorang penjahit. Dan asli. Ya Romo. Ternyata Bu Tulus adalah seorang penjahit. Ya cuma buat Kalau jahit gitu, apa? Jahit apa? Pakaian seragam? ada seragam, ada baju-baju ibu-ibu. Punya warga sini? Ya, ada yang dari mana-mana yang tahu di sini. Banyak. Ada yang dari Pujarjo juga ada, dari Sumber Tangkil sana juga ada. Tapi banyak yang Sono. jahit. Ya, puji, Sampai nolak. puji Tuhan, kalau mau seragam seperti ini kadang-kadang nolak juga. Banyak, saking Cuma banyaknya. sendiri. Betul. Hai, Bu Tulus lagi masak ayam ini. Bu Tulus itu
Asal dari mana Bu Tulus? Saya dari Jogja, Romo. Katoliknya sejak kecil? Ya mulai bayi. Oh, Keluarga pantas. semua. Keluarganya semua Katolik. Ya, Makanya Bu Tulus sama Pak Tulus itu sampai bela-belain gereja jauh-jauh kayak gini, nggak pernah alpa. dulu kan saudara sepupu saya juga ada yang jadi romo. Oh, sepupu jadi romo? Ya, cuma sudah dipanggil Tuhan. Oh, Terus masih ada yang di Paroki Mboro itu Romo Kirsito itu masih, tapi sampun sepuh. sepuh. Ya, sudah di Kentungan sekarang, berdiam di Kentungan karena sudah sepuh. Sudah sepuh. Oh, Iya. ternyata keluarganya Bu Tulus ini keluarganya Romo, makanya Iya, Romo. dari kecil mereka sudah Katolik. Makanya walaupun 1,5 jam berangkat dari rumah menuju ke gereja, mereka tetap setia. Ternyata saudara-saudarinya Bu Tulus ini juga adalah keluarga, ada yang Romo, makanya wah luar biasa. Bu Tulus memang mantap Puji Tuhan, Romo. Sampai Bu Tulus jahit pakaian sampai nolak-nolak karena saking banyaknya. Ya, musim kalau Gimana rasanya Bu Tulus tinggal sendirian sebagai orang Katolik di satu kampung ini? Kan di satu kampung ini kan semuanya kan ya bukan Katolik. Yang Katolik Ya. cuman satu keluarga. Bagaimana Bu Tulus hidup di tengah-tengah gini, sendiri Katolik kayak gini? ya berusaha untuk berbaik sama tetangga, baik sama orang, ya jangan sampai ya gimana supaya kami ini diakui juga tidak dibenci. Nah, itu Yang penting kami baik sama orang. baik sama orang, Iya. baik sama tetangga ya. Iya, tetangga-tetangga. Nah, buktinya Nanti kalau Natalan yang bantu masak juga tetangga-tetangga deket ini. Kalau Natalan saya kan ini ya buka. ater-ater Oh, bayangkan. tetangga-tetangga. Yuk paling enggak ya 100 lebih lah. Orang datang. Yang Kita berkunjung. antar ya, kami antar ke rumah, masak kami antar ke rumah. Oh, jadi Kalau Natal. tahun baru tetangga-tetangga itu yang datang ke rumah. Oh, datang ke rumah. Ya, walaupun muslim banyak yang datang ke rumah. Wah, luar biasa. Kalau malam tahun baru gitu. Nah, itu karena kan Bu Tulus sama Pak Tulus mereka bersahabat dengan tetangga, makanya itu kuncinya. Puji Tuhan, Romo. Wah, luar biasa. Ya, karena memang bertetangga dengan orang baik, makanya orang kan sampai orang minta jahitan di sini sampai ditolak-tolak. Ya, gimana? Kerja aja Bu Tulus di sini sudah berapa lama? Sejak tahun berapa? Saya masuk gampingan tahun 82. 82? 41 tahun. 41 tahun di sini. Iya. Mamai. Lulus sekolah dari jahit itu tahun 73. Luar biasa. Memang pantas. Tidak tahu Romo. Sampai di sini 41 tahun. 41 tahun, Rek. Nah, ini Bu Tulus sama Pak Tulus ini mereka kalau ke gereja selalu bawa pisang buat saya. Nah, ini ternyata masih ada pisang di sini. Ya kemarin ada sebagian dibawakan Pak Yusuf kemarin. Nah, ini pisangnya ini selalu dibawa ke gereja. Kalau dia tahu kalau saya yang misa, pasti dia bawa. Ini Pak Tulus ini. Tapi tadi dia lupa bawa, makanya saya datang ke sini. Ini Pak Tulus ini. Biasanya dia ketawa lagi dia ini. Biasanya dia ke gereja, dia bawa pisang buat saya. Tadi dia tidak bawa pisang. Makanya dia rasa bersalah. Kapok. Aku susu kayaknya awan Romo palai saya juga heran. Dulu mono sunu teko. Sepeda motor? Enggak, mobil merah itu. Oh, merah. Itu ada mobil merah kan zaman Romo kan pahala. Memang Pak Tulus ya. Romo Vitus itu juga dari Jogja. Romo Dharma atau Dharma Jogja. Oh iya, cuma orang dalam beteng. Oh, kopi.
kopi asli. Wah, asli di Kopi asli. sini. Asli, Romo asli. suka. Ini tadi si siapa kasih kopi saya bawa tuh? Pak siapa? Anu. Siapa? Batu Retno ini siapa? Iya, anu. Siapa? Sebelumnya dia mereka itu. Bagio. Bagio. Ya kapan-kapan kalau Romo mau. Yo kapan-kapan sudah tahu rumah Jos. Iya lah. Sudah tahu rumah di mana. Nanti tak masuk dari situ nggak ada rumah terlempar aja. Ketuk-ketuk pintu nggak ada orang Yota. Loh, nggak pernah suung. Ibunya kan saya. Nggak pernah pergi. Oh iya ibu jahit jadi nggak. Nggak pernah. Nggak penting. Jadi sebelum sekolah ada rumah ini sudah ada. Saya sudah buat di sini. Ay, Sehingga jalan itu bentar. Iki satu hari merokok berapa bungkus ini? nggak sampai tabu. Oh nggak sampai sebungkus. Di sini tuh dingin yo. Iya dah. Di sini ketinggian 600 meter dari permukaan. Memang. Ya seninya seperti itu. Mama, orang desa itu udara bersih, keramaian menjamin mendukung. Jam berapa kendaraan ramai di situ? Karena di selatannya ini kan ada 2 desa. Oh di selatan nih. Iya, jalannya hanya ini. Kidule Bagio tadi ngulon munggah ada rumah satu di sana. Bu Tin itu. Bu Tin itu asalnya juga dari orang Jogja. Cek, Bapak ini ada satu umat itu katanya lebih jauh lagi dari Patulus. Ibu siapa namanya? Butin Butin. sebenarnya nggak begitu jauh karena dia itu nggak ya sepedaan kan numpak akhirnya arang-arang nang gereja kendaraannya barang kan numpak angkutan itu kalau tertinggal kan sudah charter ya nggak mau 50.000. Iya. Nah iya kan umpama 50.000 PP 100. Waduh. Nah iya dah di sini sampai ya minimal ya 50.000. Jadi kalau mereka pergi ke gereja, Ya kadang-kadang kalau angkutan umum kalau nggak ada naik ojek 50.000. ya Pergi iya PP PP 100.000. 100.000. Waduh, orang desa terus 100.000 setiap minggu yo bangkrut lah. Ya bang ke gara-gara gitu. Untung Patulus luar biasa karena saya sih penasaran. Ini Patulus punya rumah di mana ini? Semua orang Dampi itu tuh ngomong rumah yang paling jauh itu Patulus. Ya paling jauh, Di mana? paling sulit. Iki Patulus itu rumahnya di mana harus saya Jalan pergi? kok ngene. Mesti Romo dong tahu kepetun darane di Papua. Tenan. Luar biasa Patulus. Kalau misalnya pas di hari Minggu, terus Patulus tidak ke gereja, itu rasanya gimana? Saya kayaknya Lengkap kayak gitu? nggak lengkap, nggak ikhlas. Gak ikhlas kalau nggak. Kalau memang loh dulu yang ketika COVID itu saya nggak streaming di Jogja sana itu pernah saya itu karena apa hujan apa itu. Jadi kalau normal gitu, kalau hari Minggu udah ke sana, rasanya Waduh, kalau yang nggak ikhlas iya. Ya apa ya? Kayak ampang gitu. luar biasa. Jadi Patulus kalau hari Minggu tidak ke gereja, rasanya gimana? Rasanya itu ya
Tak lengkap gitu. Nggak lengkap, memang nggak lengkap. Makanya kan termasuk lowong gotang. Oh, Iya. gitu ya. Luar biasa Pak Tulus. Kelahiran saya, berkembangnya agama di daerah saya tahun 52 Di mana? di Jogja. 52 ya. 52 kan masuknya berkembangnya agama Katolik. 52. Berarti Pak Tulus sama Bu Tulus Katolik sejak lahir ya, kecil ya. Kalau saya sudah SD, SD. entah kelas berapa itu. Kalau ibunya, karena orang tuanya Katolik juga, jadi sejak bayi. Kalau saya, karena lewat pelajaran sekolahan, akhirnya dan juga ulangan lingkungan, saya ikut setelah SD. Itu loh. Nah, saya SD tahun 64, 65 Gestapo itu. Anak-anak ada berapa orang? Ada 3 orang. Semua Katolik toh? Wah, ya asli. Asli. Oh, harus gitu. Cucu, loh anak saya ya, satu yang sulung bungsu, ketengahan nomor 1, 2. SMP-nya di Jogja sana, Pak. Romo. Oh, SMP Pang di luhur, di Boro sana. Oh, teluhur. Iya. Yo, apa? Yo, opo iki? Apa ini? Yo, opo iki sampai jauh-jauh sampai ke rumahnya Pak Tulus ini. Opo iki? Sampai penasaran. Yo, apa kan? Nggak teko-teko iki rumah ini gimana ini? Masa kesasar ngono. Iya kok nggak teko-teko iki kampung ini. Mana nih kampung iki? Tikuan omah Tegalan. Jembatan akeh. Jembatan akeh, kampungnya wake, hutannya wake. Tapi tadi kan hikmahnya banyak ya. Petuan motor kan akeh Romo. Ah, Nek ndelok pinggiran seperti ini, ayo. iya. Memang orang di sini makmur-makmur, mobil waduh sukses. Banyak orang. Ya mampu lah. Kalau berarti kalau pagi Pak Tulus ke kebun. Hari apa ngajar? Ini Selasa saya. Oh, Senin Selasa ngajar. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Mantap. Coba Pak Tulus ajarin saya. Hono Coroko, Ono Coroko Doto Sawolo, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyo Mogo Botongo, Podo Joyonyo. Podo Joyonyo Mogo Botongo. Hono Coroko, Doto Sawolo, Boto Sawolo, Doto Sawolo Podo Joyonyo. Podo Joyonyo, Mogo Botongo, Mogo ora monggo. Mogo Botongo. Kalau Ceritanya. Natal gitu tetangga datang Tahun baru. baru banyak. Terus yo kadang-kadang sewengi kan 20, 25 yo 20 tahun baru. Terus kalau saya Natal kan yang peka kan tahunnya hanya Natal, kalau Paskah kan enggak. Iya. Di teri gitu loh. Banyaknya berapa saya ater-ater itu? Hanya 125. Yang datang pas waktu Natal. Loh, ater-ater makan. Oh, antar-antar makan Antar makan. kalau Natal. Kalau Natal. Jadi harus berteman dengan tetangga baik. Bagaimana suka duka
menjadi umat di Stasi Dampit? Ya Sukanya apa? sukanya itu bisa ketemu Romo dengan umat yang lain. Mm-mm. Dukanya perjalanannya itu loh. Oh iya, dukanya perjalanannya jauh. Tapi itu tidak saya rasakan. Ah, Saya tetap senang. Yang penting saya bisa ikut misa, bisa bertemu terutama Romo dan juga umat. iya, sambil bawa pisang. Oh. Yang penting ojo lupa-lupa bawa pisang. Ya, aman kalau itu. Aman apa tadi? Aman. Ke Loh, gereja tadi saya udah pernah bawa. saya bawa aduh. Kudu Romo anu, Romo pitus. Wah, iki kacau iki. Kacau iki. Akhirnya iya nek gandeng Pak, nek Yanto gak apa-apa, gandeng Yanto saya mesti jalan. Gitu loh Romo. Jadi saya kalau misa itu saya lihat, wah, oh Pak Tulus sudah ada. Oh, yes, berarti sebentar ada pisang ini. Nah, mari gitu, mari misa gitu. Terus saya lihat, loh, Pak Tulus kan udah mampir, langsung nggak teko-teko, langsung terek, langsung jalan. Loh. Oh, itu berarti nggak bawa pisang itu. Jadi langsung kabur itu. Ya itu loh. Karena kalau gelo ya seperti itu loh. Aku nggak mau api-api, anu. Ayo orang Romo. Iya ya, tuh. Kacau itu. Sopo. Kadang kalau saya nganu wong ndampe tuh. Wis wong anu sama anu kalau sopo-sopo pun. Gitu. Manisnya juga gitu. Prabu Siam itu. Oh iya tak. Juga ndek nganu wong do ana nggawa loro telu gitu. Jadi sukanya tuh bisa ketemu umat, terus Ya, ketemu iya. Romo. Ya. Dukanya tuh memang jalannya jauh ya. Senangnya bisa yang jelas isi hati kejiwaan Katolik itu tetap. Engko nek sampai mundur kena kabut malah. Kacau. Karena setan itu tetap nggak mengganggu kita kan. Ngojok kita, ademu. Nah, tadi kan 4:30. Biasanya saya jam 6 kayak bangun, 4:30 sudah bangun, saya udah jalan seperti itu. Gitu. Tapi senang tuh setelah sembahyangnya selesai kan, wah ini kan waktunya panjang. Soalnya daripada pulangnya sudah jam 10:30, 11:30 nanggung. Ayo, go. Kalau Pak Tulus senang tidak jadi orang Katolik? Wow, sangat senang memang. Kenapa? Sudah menjiwai. Kenapa? Loh, Sukun goreng Romo. Oh mantap. Taruh nanti sebentar makan sama BAB-nya itu. Mak, Sama nasi. Lo enggak makan sama itu. Loh, Iya. Lo temannya itu. masa? Lo Nggak tahu Romo. masa? senang apa? Kenapa senang jadi orang Katolik? Loh, memang orang Katolik itu adalah dasar sebagai manusia diciptakan Tuhan kan, Romo ya. J. Tanpa dibaptis, dosa asal kita tidak akan hilang. Itu yang buat senang. Oh iya dah, dosa asal hilang ya. Selain Tuhan itu apa lagi? memberkati. Selain itu apa lagi? Senang jadi orang Katolik. Terus kehidupan itu kan nggak menggebu-gebu jadi orang yang sugih dan sebagainya kan. Enggak. Orang Katolik kepingin sugih enggak ada. Yang penting sugih iman. Suki iman. Ya iya kan Om. Yang penting sugih iman. Berarti Ya, bangga. iman dipupuk dengan baik dengan tetangga, lingkungan dan sebagainya kan. Itu kan sebagian dari iman itu kan ya kita sawung dengan siapa saja, tidak membedakan, merendah, jangan merasa. Kaya gereja merasa pinter, aku dewe ya geding. Kalau ini, kalau pelayanan gereja di Stasi Dampit rasa puas tidak? Ya sudah bagus. Bagus. Tapi
Sudah lama. Sudah lama. Saya itu memang gini Romo, berkata dengan orang-orang yang sesepuh di sana. Saya memang menolak semua tugas di gereja itu. Karena apa? Karena saya sampai sudah lelah. Jadi saya diberi tugas apapun memang saya tolak. Ya, dengan alasan karena saya sudah lelah. Jauh soalnya. Iya. Terus takutnya dikasih tugas terus takutnya terlambat. Ya kan jauh. Kan Loh. belum ketemu truk. Waduh, sampai Loh, sana. iya, seperti Wah, tadi. angel wes. Memang saya nolak daripada nanti jadi pikiran orang pengurus di sana. Memang sehingga saya tidak pernah Tapi pelayanan sudah bagus ya. Oh, sudah. Setiap minggu ada misa. Ya itu. Yang saya acungi jempol itu, Romo. Setiap minggu ada pelayanan umat. Romo selalu siap mendampingi. Memang daerah Malang Timur Selatan kan yang paling kan di Dampit. Iya, paling jauh. Gereja Katolik itu. Lah iya. Di situ di Pronojiwo itu ada satu. Oh ya, Pronojiwo. Dulu adik saya itu di situ. Jauh lah. Iya, kan dari Lumajangnya sana. Iya, Paroki Lumajang. Lumajang. Adik saya kan Jadi, sama dulu. Apa senang karena pelayanannya setiap minggu? Iya, senang itu. Apa yang masih kurang? Saya kira yang penting ada pelayanan misa, rumah dilayani, kekurangan tidak ada. Mantap. Kalau masalah kemanusiaan bantuan jangan mengharapkan. Istilahnya itu orang Katolik tidak mengharapkan bantuan, kalau perlu malah yaitu Memberi. walaupun lewat seribuan itu Romo ya. Iya. Nah itu. Luar biasa Pak Tulus ini. Bukan cuma niat tapi tulus toh. Iya. Ya tulus Ikhlas. seperti Pak Tulus. Kan cocok dengan namanya toh, ikhlas. Ya, cocok dengan namanya. Ikhlas jalan jauh. Kalau jalan jauh gini tuh Pak Tulus rasanya gimana? Biasa. 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 Kan pergi gereja kan ya jauh. Iya tapi yo nyatanya saya nggak pernah ketoknya yo. Tapi nggak pernah ngantuk saya. nggak pernah mengeluh. Enggak. Pernah? Pernah ngantuk yo enggak. Pernah mengeluh tidak? Waduh, jauh Enggak. Enggak pernah. Wes pokoknya datang. Enggak pernah. Dulu yo saya masih sukuan Romo. Di bawah Semeru sana sepeda pancal saya pernah. Tahun Oh, iya, tak? 74 75 dulu bawah sana. Teman saya yang masih ada di sana satu itu. Sepeda pancal. Sepeda gede itu kan tahun berapa? 9 piro. Kalau ini kan Pak Tulus tahun 76 ya. Di sini. 76 dulu tuh 74 di saya sudah di sana. ya, tapi kalau di sini 76 itu umatnya masih sedikit ya. Ya memang tidak ada. 74 itu Memang tidak ada umat. di mana? Yang di Dampit masa di Ya Dampit iya misalnya di Dampit itu dulu 1 bulan sekali. sebulan sekali. Kemarin terus 1 bulan 2 kali. Itu loh dulu. 74 ya. Zamannya Romo Sosro. Oh, di zaman itu ya. Zaman Romo Sosro, Romo Darmojo, Darmo Atmojo, terus Romo Sosro. Yang sekarang kalau enggak keliru sudah di Batu sana, Romo Sosro. Darmo Atmojo itu. Iya, dalam Mojo. Udah sepuh. Itu berarti waktu itu umat masih sedikit ya. Di Damai masih sedikit. Terus tinggal berjauhan lagi. Iya. Masih sedikit ya seperti itu. Nah dulu Majang Tengah itu belum ada, terus jadi satu Dampit, terus agak Majang Tengah agak banyak, terus dipisahin. Oh gitu ya. Majang Tengah dulu. Dulu masih jadi satu Dampit.
dulu pernah Romo, kalau saya itu dulu hampir itu awan-awan teman, saya pernah ke gereja di Turen, di Turen kan jam 7. Jam 7. Ya kerep kok kalau nganu nang Turen itu. Iya. Masalahnya waktu jam sekian itu nanggung loh. Tengah songo nanggung Romo. Iya, nanggung. Nanggung. Saya dengan Pak Waji itu gini. Pak Waji, mboyo gentenan karo Turen iku 2 minggu esuk, 2 minggu awal. Oh, iya ini. Yang ada kuahnya. Ayo. Kalau Ayo. ayam kan sudah biasa. Iya, Oh, itu loh. Ya, itu tapi Itu gandeng ini. Waduh. maaf Romo, sayurnya nggak ada. Oh, Mantap. enggak perlu sayur. Bu, Ya Romo. itu dibungkus saya bawa ya. Oh boleh Romo. Ini. Ya boleh. Cuma ya maaf, saya masaknya kayak gitu. Oh, enggak. Mungkin nggak selera sama Romo. Bawa. Jarang-jarang mau dapat babi hutan soalnya. Iya Romo. Ya itu cuma masaknya cuma kayak gitu bisanya. Harus dibawa ini. Silakan. Iya itu yang Romo Misa yang dulu Iya, itu. dulu yang di sana. Ya di Mangat itu loh. Oh, Ya itu kan saya juga ikut misa di sana waktu itu. Mbah itu. Yo Mbak dia. Loh, kalau ke dia mereka ikut mana? Yang tadi yang jalan kecil itu masuk terus yang di tengah-tengah di sini. Oh, tengah-tengah sini yang naik nanjak itu. Ya, yang tengah-tengah yang sebelum belok jalan rusak yang Ya. tadi. Itu ke barat. Ya dari sini paling enggak kalau anu ya 3/4 jam lah. Kalau enggak setengah jam. Soalnya jalannya itu loh rusak, batu-batu. Batu-batu jelek, jelek. Rusak.